Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. SMK bisa, SMK hebat. Jadi kita mesti tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring online ya anak-anak ya. Pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua semester 2, Ibu akan menjelaskan materi tentang proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baiklah, sebelum Ibu memaparkan materi ini lebih jauh, Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi, diharapkan setelah siswa mempelajari materi ini, maka siswa akan yang pertama dapat menentukan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Yang kedua, bisa memproses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Kemudian, siswa juga diharapkan mampu melaksanakan pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Kemudian yang terakhir, siswa juga diharapkan mengontrol hasil pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu prototipe produk ya. Jadi, agar produk akhir yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu bebas dari cacat dan tidak ada lagi pemborosan atau dibuang atau destroy ya, atau bisa dikerjakan ulang atau rework atau repair. Jadi, tahapan yang sangat penting dalam perencanaan awal pembuatan produk adalah membuat prototipe produk. Sedangkan apa sih prototipe itu? Jadi, prototipe produk atau purwarupa produk Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya di semester 1, namun Ibu sekarang akan lebih jelaskan secara detail. Jadi, prototipe atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Nah, tahapan-tahapan kegiatan desain produk di antaranya, jadi seorang produk designer dalam merencanakan suatu produk itu harus melalui tahapan-tahapan ya anak-anak ya. Yang pertama tahapannya adalah memformulasikan hasil marketing research. Jadi hal utama dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer ini dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru ataupun produk yang memang sudah ada atau produk yang memang sudah diproduksi sebelumnya. Jadi, pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal seperti keinginan pelanggan, ya, dalam hal kegunaan kualitasnya, kemudian modal dan warna dari produk tersebut dengan tidak mengabaikan harganya. Kemudian yang kedua, itu perlu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Jadi untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan tersebut. Di antaranya jumlah tenaga kerja, mesin-mesinnya, peralatan penunjang, dan perkakas lain. Dalam membuat suatu produk, desainer perlu mempertimbangkan juga biaya yang seekonomis mungkin. Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa. Jadi sketsa ini dibuat ya, ini contoh sketsanya ya. Jadi sketsa dibuat itu untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau biasa diistilahkan dengan blueprint. Jadi sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran yang sebenarnya, tetapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Nah, di sini adalah sketsa beberapa produk, yaitu produk kamera, HP, dan setrika.
Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah tahapannya itu membuat gambar kerja. Jadi, pembuatan gambar kerja ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk. Jadi setelah digambar, kerja selesai dirancang, lalu diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut bagaimana cara proses produksinya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi desain produk? Ya, jadi faktor-faktor itu diantaranya adalah yang pertama fungsi dari produk tersebut. Desain produk itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi suatu produk, jadi keduanya memegang peranan penting ya. Jadi dalam menentukan suatu desain produk yang pada dasarnya untuk memberikan kepuasan yang maksimal bagi konsumen, jadi kita harus tahu fungsi produk itu sendiri ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk adalah standar dan spesifikasi desain. Jadi dalam hal spesifikasi dan standar desain, suatu produk akan terlihat dari yang pertama sambungan-sambungannya. Jadi dalam hal ini perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya produk tersebut tidak terlihat ada bagian yang kosong. Kemudian yang kedua bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain, disambung dengan bagian yang lain, sehingga apabila disatukan akan menjadi satu kesatuan yang kuat. Kemudian bentuk. Pada waktu mendesain, bentuk itu perlu diperhatikan juga ya anak-anak ya, mengenai bagaimana keindahannya dengan penyesuaian menurut fungsi serta kegunaan produk tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ukuran. Ukuran juga merencanakan ya, jadi merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, mutu ya, mutu suatu produk juga harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Kemudian bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang dipergunakan juga harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasa puas ya. Kemudian selanjutnya adalah warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen karena setiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu ya. Dalam hal ini yang harus dicermati oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Contohnya saja, misalnya untuk produk fashion ya, misalnya sepatu atau mungkin handphone ya, kalian juga memiliki hobi tersendiri ya untuk jenis-jenis warna dalam kalian memilih produk handphone ataupun produk sepatu. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi warna sangat mendukung untuk faktor-faktor yang mampu mempengaruhi desain produk. Selanjutnya, tanggung jawab produk ya. Jadi tanggung jawab produk ini merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakaian produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Kemudian harga dan volume. Jadi harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan pada konsumen luas ya, yang harganya biasanya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula ya. Ini adalah contoh desain produk dari motor Honda ya. Sedangkan ini adalah contoh desain produk dari peralatan multimedia dan komputer jaringan ya anak-anak ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi yang terakhir adalah prototype. Prototype merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Jadi, prototype ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Sehingga sebelum perusahaan memproduksi,
barang, maka prototipe diusahakan dibuat terlebih dahulu. Dari pengujian prototipe tersebut, apabila lulus uji, lulus uji coba, mungkin akan memberikan gambaran mengenai perubahan yang perlu dilakukan, serta sebagai informasi dalam penyusunan terakhir desain produk tersebut ya. Ini contoh dari prototipe motor Kawasaki ya anak-anak ya. Ini contoh prototipe produk motor Kawasaki. Ini adalah laptop dengan model 2 layar ya anak-anak ya. Ini yang terbaru ya. Kemudian ini contoh prototipe laptop yang dibuat dari bahan kardus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Alurnya diantaranya adalah yang pertama diagram alur proses produksi atau diistilahkan dengan production flow chart diagram. Jadi, diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi, jadi pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi atau work in process harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Kemudian, prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu produk ya, jadi itu seyogyanya meliputi tentang kerusakan dan mutu produk, kemudian mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan barang ya. Jadi kiat utama dari pencegahan kerusakan produk sebenarnya sangat sederhana ya. Ini jadi produsen harus mencegah kerusakan barang tersebut sebelum terjadi ya. Kemudian terakhir adalah kendali mutu terpadu. Ya, sekarang jenis-jenis pengawasan mutu produk ya. Pengawasan mutu produk itu yang pertama melalui pemantauan mutu bahan-bahan. Jadi apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan? Hal ini perlu diamati anak-anak sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan dari gudang, penyimpanan di gudang, sampai pada saat bahan baku tersebut digunakan. Kemudian pengawasan berikutnya adalah pemantauan proses produksi. Jadi, bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau agar menghasilkan barang yang sesuai dan direncanakan. Kemudian, pemantauan selanjutnya adalah pemantauan terhadap produk jadi. Jadi, pemeriksaan atas hasil produksi jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana ukuran dan mutu atau tidak, sekaligus untuk mengetes mesin yang mengolah selama proses produksi. Bila produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu yang direncanakan, maka produk-produk tersebut dapat digudangkan. Ya, selanjutnya dipasarkan atau didistribusikan. Namun bila ada barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang atau di-remade ya anak-anak ya. Dan mesin perlu disetel kembali agar beroperasi secara akurat. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan pengepakan seperti ini ya. Jadi ada pengepakan primer, kemudian ada pengepakan sekunder, dan ada pengepakan tersier. Jadi, pemantauan pengepakan ini bungkus merupakan alat untuk melindungi barang produksi agar tetap dalam kondisi ya sesuai dengan mutu sampai di tangan konsumen. Seperti itu ya anak-anak ya. Sebelum Ibu akhiri pemaparan Ibu pada hari ini ya tentang pembuatan atau proses kerja prototipe barang atau jasa, Ibu akan memberikan kuis terhadap kalian ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya, jika dikaitkan dengan keahlian, keterampilan, atau hobi yang kalian miliki, pembuatan prototipe produk barang atau jasa apakah yang bisa kalian buat?
Kemudian pertanyaan kedua, jika kalian pernah membuat barang atau jasa, sebutkan barang atau jasa apa yang pernah kalian buat dan apakah kalian sudah pernah memasarkannya, baik secara langsung ataupun memasarkannya secara online. Baiklah anak-anak, pertanyaan kuis ini silahkan kalian jawab langsung di kolom komentar video pembelajaran Ibu hari ini ya. Yang memberikan komentar dan memberikan jawaban dengan jawaban yang jelas, Ibu akan memberikan tambahan poin terhadap nilai kalian. Terima kasih. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, ada istilah pepatah untuk menyemangati kita dalam hal belajar ataupun bekerja ya. Ada ahli dunia yaitu Carol Barnett yang menyatakan bahwa only I can change my life. No one can do it for me. Jadi hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Tak seorang pun yang mampu melakukannya untukku. Jadi hanya kalian sendiri yang bisa memperbaiki diri kalian ke depannya untuk bisa lebih baik. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.